Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang tantangan dan ancaman dalam strategi internasional. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu Renalina Vitasari NIM 92 dan yang kedua yaitu Nadia Zila Iza Aminuddin NIM 100. Yang pertama, tantangan manajemen strategi internasional. Manajemen strategi internasional merupakan proses perencanaan yang komprehensif dan terus berlangsung yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang membuat perusahaan mampu bersaing secara efektif di dunia internasional. Proses pengembangan strategi internasional sering disebut dengan perencanaan strategis. Dalam konteks perencanaan strategis, itu perlu bagi perusahaan multinasional, yaitu untuk mengatasi biaya informasi tentang parameter lingkungan, utama dalam rangka untuk merencanakan dan melaksanakan strategi global yang sukses. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadaptasi manajemen dan struktur organisasi pasar internal untuk asimilasi secara cepat terhadap informasi baru. Selanjutnya yaitu strategi dalam bisnis internasional dipengaruhi oleh banyak pertimbangan, di mana pertimbangan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi suatu perusahaan multinasional. Tantangan tersebut diantaranya yaitu ada 4. Yang pertama, strategi pemasaran global. Yang kedua, politik internasional. Yang ketiga, tantangan keuangan dan ekonomi. Dan yang terakhir, lingkungan tempat perusahaan multinasional beroperasi. Yang pertama, strategi pemasaran global. Tantangan pertama untuk sebuah perusahaan internasional adalah untuk membuat strategi global dan kemudian menerapkannya. Para manajer dan orang-orang di posisi pengambilan keputusan sering merasa sulit untuk mengubah pola pikir mereka yang tidak digunakan untuk bekerja dalam paradigma global. Manajemen bisnis internasional mengharuskan manajemen luar biasa untuk sebelumnya mengetahui dan keterampilan kepemimpinan. Strategi pemasaran global meliputi 2 pendekatan, yaitu strategi pemasaran standar dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi negara tempat bisnis perusahaan dipasarkan. Strategi pemasaran dengan pendekatan standar lebih menekankan pada pasar global yang memiliki sifat pelanggan yang homogen. Sedangkan strategi ini menerapkan perusahaan untuk dapat memasarkan produk dan layanan yang sama di seluruh dunia dengan menggunakan identik strategi dengan biaya yang lebih rendah dan margin yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu politik internasional. Keadaan politik suatu negara sangat berpengaruh pada keberlanjutan bisnis internasional. Ada kecenderungan yang berkembang bagi pemerintah untuk memantau dan mengatur perdagangan dan investasi internasional, seperti investasi pemerintah dalam sistem pertukaran modal membuat sulit bagi perusahaan multinasional dan menjadi ketidakpastian yang dihasilkan perubahan dalam perencanaan strategi perusahaan multinasional. Perubahan ini dimodelkan sebagai biaya informasi yang harus diminimumkan oleh perusahaan multinasional. Kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya juga dapat membuahkan konsekuensi bagi perdagangan internasional. Misalkan, intervensi pemerintah untuk melindungi industri-industri dalam negeri. Meskipun hal tersebut akan mengakibatkan kurang kompetitifnya perusahaan-perusahaan nasional, serta kekacauan politik juga akan menurunkan perekonomian suatu negara, serta perusahaan multinasional itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu tantangan keuangan dan ekonomi. Tantangan ini mulai dari mengatur dana untuk memulai bisnis internasional dan meliputi segala sesuatu seperti fluktuasi nilai tukar, krisis ekonomi global atau beberapa krisis ekonomi di negara tuan rumah, pergeseran harga minyak, inflasi global atau hambatan tarif yang dikenakan oleh pemerintah, serta kebijakan terkait ekspor. Selain itu, penciptaan divisi pemasaran internasional yang baru pada anak perusahaan menimbulkan banyak tantangan struktur organisasi secara keseluruhan. Anak perusahaan dapat mengembangkan otonomi lebih dan keuntungan tetap bagi perusahaan multinasional mungkin dihadapkan pada resiko. Yang terakhir yaitu lingkungan tempat perusahaan multinasional beroperasi. Lingkungan dan pemerintah mendorong perubahan, mempengaruhi dan membatasi pilihan terbuka untuk perusahaan multinasional,
Tidak semua perusahaan multinasional dapat merespon secara efektif faktor-faktor lingkungan. Perusahaan yang tidak mampu merespon lingkungan akan kehilangan daya saing terhadap perusahaan multinasional pesaing atau perusahaan negara setempat. Seiring waktu, perusahaan multinasional harus merespon perubahan dalam peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi keunggulan spesifik perusahaan dan kapasitas mereka untuk mengeksploitasi dengan tepat pasar dunia. Selanjutnya yaitu alternatif strategi internasional. Menurut Kagan tahun 1999 yang telah dikutip oleh Freddy Simbolon mengungkapkan tentang 5 alternatif strategi dalam pemasaran global yang meliputi: pertama, strategi perluasan langsung. Dalam strategi ini, perusahaan tidak melakukan sesuatu yang baru atau sama sekali tidak mengubah produk yang sudah dijualnya di pasar domestik dan memasarkannya ke pasar asing dengan cara promosi yang juga sudah diterapkan di pasar domestik sebelumnya. Strategi ini akan cocok untuk produk-produk seperti kamera dan peralatan elektronika. Yang kedua yaitu adaptasi produk. Adaptasi produk yaitu strategi perusahaan melakukan perubahan pada produk sesuai pasar yang dituju. Promosi tidak banyak diubah, bahkan terkadang tidak diubah sama sekali. Hal ini telah dilakukan oleh McDonald's dan Kentucky Fried Chicken atau KFC. McDonald's mencontohkan dengan mengembangkan produk MC rendang, demikian pula KFC memasukkan nasi sebagai salah satu menunya. Yang ketiga, strategi produk baru. Strategi ini terbagi atas 2 jenis. Backward invention, yaitu strategi dengan memperkenalkan produk baru di pasar yang baru dituju, namun dengan memperkenalkan produk yang sudah lama dikenal di pasar domestik sebelumnya. Forward invention, yaitu strategi di mana perusahaan benar-benar memperkenalkan produk baru untuk memenuhi permintaan pasar baru. Yang keempat, adaptasi komunikasi. Adaptasi komunikasi yaitu strategi yang dilakukan perusahaan dengan menyesuaikan promosi sesuai kondisi pasar yang dituju. Dan yang terakhir, strategi adaptasi ganda. Strategi adaptasi ganda yaitu perusahaan melakukan penyesuaian antara produk dan promosinya sesuai dengan pasar yang dituju. Pemilihan kelima strategi tersebut perlu didasarkan kepada 7 faktor kunci yang perlu dipertimbangkan, yaitu aspek standarisasi, aspek hukum, aspek ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, aspek pasar sasaran, aspek budaya, dan aspek persaingan.